Ku butuh kamu mengerti isi hatiku, mengagumkan dinginnya kamu, menggelikan. Ku masih tahan. Ku dengar semua celotehmu fajar hingga petang. Ku jaga suasana hatimu yang bergelombang. Aku tak peka, Kamu tak peka, katamu tak peka. Aku tak peka, siapa yang tak peka? Dunia bukan hanya milikmu seorang. Bodoh yang sama buatku lelah berulang, mengagumkan dinginnya kamu, menggelikan. Ku masih tahan. Ku dengar semua celotehmu fajar hingga petang. Ku jaga suasana hatimu yang bergelombang. Aku tak peka, Kamu tak peka, katamu tak peka. ya kamu tak peka. Aku tak peka, siapa yang tak peka? Ku tak pernah mengeluh walau sekali saja. Ku ikuti arus membawa kita kemana. Jangan engkau kira aku tak punya rasa. Ku dengar semua celotehmu fajar hingga petang. Ku jaga suasana hatimu yang bergelombang. Aku tak peka, Kamu tak peka, katamu tak peka. ya kamu tak peka. Aku tak peka, siapa yang tak peka? Aku tak peka, Kamu tak peka, katamu tak peka. ya kamu tak peka. Aku tak peka, siapa yang tak peka? Halo, selamat malam. Oke, selamat malam parents semuanya, teman-teman semuanya yang sudah hadir di sesi taksi malam hari ini, tanya praktisi. Oke, terima kasih yang mungkin sudah baru aja sampai ya dari kantor, dari macet-macetan di jalan, sudah standby, atau mungkin yang masih di mobil atau di dalam perjalanan di kendaraan. Dimanapun teman-teman berada, parents berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat, baik, lancar semuanya. Oke. Nah, malam hari ini kita berjumpa lagi di seri taksi, ya tanya praktisi. Praktisi malam hari ini adalah mitra ahli dari School of Parenting, yaitu psikolog Yohana Sondang. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol ya nanti bersama Kak Yohana. Kak Yohana nanti akan banyak share ya mengenai hal-hal yang sering ditemui di lapangan gitu, yang mungkin juga relate dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh parents atau dengan teman-teman di malam hari ini ya. Judul kita hari ini, bukan judulnya, tema kita hari ini tentang hubungan, karena kebetulan Kak Yohana juga sering menangani couple counseling ya untuk masalah hubungan. Jadi kita akan bertanya-tanya nanti mengenai sampai di mana sih hubungan kita ini harus datang ya, maksudnya sampai di mana atau di level apa kita bersama pasangan itu perlu datang dan mengkonsultasikan hubungan kita. Apakah pertengkaran sedikit kita perlu konsultasikan atau seperti apa? Kalau zaman dulu kan
kalau kita memiliki masalah dengan suami atau istri gitu ya, ada permasalahan, kita harus tutup-tutupin ya, jangan sampai keluar nih karena malu nanti kalau kedengeran ya, kalau keluarga kita punya masalah. Tapi untuk saat ini demi kesehatan mental kita bersama, demi keluarga kita, demi anak-anak kita, maka kita juga perlu tahu di level-level apa, di hal-hal seperti apa memang kita butuh orang lain, pihak ketiga untuk melihat dengan lebih objektif, secara lebih jernih apa yang kita berdua dengan pasangan sedang hadapi. Oke, so nggak usah berlama-lama, kita langsung panggil aja ya Kak Yohana. Halo Kak Yohana, selamat malam. Halo, selamat malam Bu Hmm, Lucy. Selamat Oke, malam thank you sudah hadir Terence. di sini. Ya, Oke, nah silakan Kak Yohana, mungkin mau say hi dulu ke parents dan memperkenalkan diri, di mana Kak Yohana berasal dari mana gitu. Boleh share-share sekarang. oke. Halo parents. Jadi saya adalah psikolog Yohana. Saya adalah seorang psikolog klinis. Saya banyak memegang case untuk remaja, anak dan juga dewasa. Jadi saya banyak tertarik mengenai family. Jadi akhir-akhir ini saya banyak menangani kasus yang relasi dalam pernikahan maupun relationship, hubungan romantis dalam berpacaran gitu. Kalau nanti kasusnya seperti apa aja mungkin nanti kita diskusikan pada saat materi, tapi sejauh ini mungkin yang mau saya perkenalkan, saya S1-nya lulusan dari Undip, kalau S2-nya dari Unika Sugio Pranoto Semarang. Begitu. Saat ini saya domisilinya di Purwakarta, tapi kalau untuk wilayah penanganan kasus klien-klien ada di Purwakarta dan juga ada di Jakarta gitu. Thank you. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal. Nanti silahkan boleh bertanya kepada Kak Yohana ya untuk masalah-masalah yang sedang dihadapi. Namun untuk disclaimer, untuk sesi malam hari ini kita memang tidak membahas permasalahan parents ya secara individu, secara lengkap detail di sini tentu saja tidak memungkinkan. Jadi bila kira-kira nanti ada hal-hal yang relate, yang parents merasa relate dengan apa yang dijelaskan oleh Kak Yohana, mungkin parents bisa mulai ya untuk mengambil langkah untuk melakukan sesi private, untuk melakukan sesi one on one gitu. Ya, sangat disarankan oleh kami untuk melakukan sesi counseling. Kalau di kami punya tagline nih Kak Yohana, counseling is a brief step gitu ya. Karena seringkali kita ini diem-diem aja kalau punya masalah sudah dipendem aja atau ya udah deh cerita sama temen, sama keluarga gitu ya. Nah, sekarang kita sudah harus mulai aware, sudah mulai selangkah lebih maju ya. A brief step kita demi anak-anak ya, demi keluarga yang lebih baik, lebih bahagia, lebih sehat, maka mari kita mulai ya untuk apa namanya melakukan counseling gitu ya, bukan menganggap counseling itu sesuatu yang sesuatu yang wah gitu ya atau gimana gitu kayak seolah-olah itu seperti hal yang tabu atau sesuatu yang kira-kira jauh dijangkau gitu ya. Kalau udah berat banget gitu counseling, tapi kita ingin mengajak bahwa counseling ini adalah sesuatu yang memang seharusnya dilakukan ya dalam kondisi sehari-hari, permasalahan apapun bisa dilakukan. Oke, nah Kak Yohana mungkin mau share dulu nih kira-kira untuk spill materinya hari ini untuk kita bisa parents semua di sini nanti bisa bertanya-tanya barangkali ada yang relate dengan apa yang mau disampaikan Kak Yohana. Silakan. Oke, terima kasih Bu Ya, Lucy. Miss Nur mungkin boleh bantu untuk share screen? ya. Silakan Miss Nur. Oke, thank you Miss Nur. Nah, parents hari ini, malam ini mungkin kita akan bahas fokusnya itu adalah ketika komunikasi dengan pasangan ini sering berakhir dengan perang, untuk ranahnya ini sebenarnya lebih akan membahas mengenai hubungan pasangan dalam pernikahan ya Bapak Ibu. Boleh next? Oke, tadi ini seperti yang sudah diperkenalkan, oh ya, tadi saya belum info juga, jadi biasanya ketika saya menangani kasus
pernikahan juga saya terkadang menggunakan satu teknik juga kalau offline itu disebut dengan clinical hipnoterapi. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu nanti membutuhkan layanan clinical hipnoterapi untuk penanganan offline nanti bertemu dengan saya itu juga bisa diinformasikan di request begitu. Oke, seperti pada umumnya psikolog klinis datang dan hadir menjawab isu yang beredar di masyarakat. Jadi fenomenanya ini adalah satu hal yang meresahkan, bukan pencapaian kita sebenarnya. Tapi ternyata kita bisa melihat bahwa persentase tingkat perceraian di Indonesia ini semakin ke sini itu semakin tinggi ya parents. Jadi ini datanya masih di 2022. Saya belum tahu 2023, saya cari datanya kemarin yang angka pastinya itu belum ada. Ya berharapnya sih nggak lebih tinggi dari 516.334 couple. Nah, berarti ini dikali 2 berarti jumlah orang yang memang akhirnya memutuskan untuk berpisah. Nah, jadi ini faktanya bahwa di tahun 2022 ini segitu banyaknya pasangan dalam pernikahan yang akhirnya memutuskan untuk bercerai. Dan fakta yang didapatkan ini diinformasikan menurut apa ya, pelaporan yang didapatkan itu gugatannya itu terbanyak itu dilakukan oleh istri karena merasa tertekan dengan rumah tangga. Dan juga kalau dilihat dari alasan perceraian ini, lebih banyak ini alasannya mereka adalah karena kehilangan rasa, kemudian merasa bahwa pernikahannya bukan pernikahan yang ideal, tidak memberikan kebahagiaan, kemudian banyak konflik yang terjadi tapi rasa-rasanya tidak menemukan kesepakatan, problem solving bersama, dan kesulitan untuk menemukan pola komunikasi yang baik. Akhirnya memutuskan untuk sebaiknya berpisah gitu. Nah, boleh next. Nah, sedangkan kita tahu ya, parents semua yang mungkin memutuskan untuk masuk ke dalam dunia pernikahan itu, ya idealnya kita itu bisa saling mengenal satu sama lain dengan pasangan. Kemudian kita bisa saling berkomitmen akan hubungan yang dimiliki. Karena kalau tidak berkomitmen harusnya kan tidak memutuskan untuk pernikahan, pacaran saja bisa gitu. Kemudian kita bisa punya teman untuk menciptakan momen menyenangkan bersama. Kemudian ada upaya untuk saling menghormati privasi masing-masing walaupun dua orang menjadi satu rumah tangga tapi tetap ada healthy boundary yang tetap dimiliki, kemudian memiliki komunikasi yang terbuka dan intim. Lalu di dalam pernikahan juga idealnya kita mampu mengidentifikasi dan menyepakati penanganan konflik bersama. Dan ini juga ditunjukkan kalau tadi sebelumnya pada saat kita sebelum memulai materi ada tampak itu quote gitu kan, sebenarnya hubungan rumah tangga yang baik itu adalah bukan yang tanpa konflik, tapi memiliki konflik, kemudian kita bisa menangani konflik itu bersama. Kemudian yang terakhir adalah hubungan ideal dalam pernikahan itu memiliki rasa nyaman dan aman dalam hubungan. Jadi kita bisa memahami ya, untuk sampai memahami belum tentu menyetujui bahwa kenapa sebegitu banyaknya para pasangan yang akhirnya memutuskan untuk berpisah karena mungkin kehilangan atau tidak memiliki 7 hal ideal yang harusnya dimiliki di dalam pernikahan. Boleh lanjut? Nah, dari penelitian dan juga beberapa kasus yang saya pegang, parents, nah terlihat bahwa kenapa pertengkaran atau konflik yang terjadi di dalam pernikahan itu sulit sekali ditemukan penyelesaiannya, nggak ketemu nih kesepakatannya bersama. Karena ternyata banyak dari kita, pasangan itu yang tujuan penanganan konfliknya adalah untuk mengubah pasangan kita. Sedangkan kita tahu bahwa kita tuh nggak punya apa ya kemampuan untuk mengubah seseorang bila tidak perubahan itu tidak datang dari diri orang itu sendiri. Dan dari sini juga bisa terlihat bahwa kalau kita berusaha dan kita menginginkan pasangan kita yang berubah, pemikirannya berubah, berarti kita merasa bahwa kita yang benar. Nah, kalau dua-duanya merasa hal ini terjadi pada kedua pasangan gitu, dua-duanya merasa benar, ya tidak akan pernah ketemu kan untuk jalan keluar dari permasalahan di dalam rumah tangga. Gitu. Boleh next? Nah, Bapak Ibu mungkin boleh lihat ada 7 tahapan pernikahan menurut De Maria. Jadi yang pertama ini nih yang akan
berjalan selama proses pernikahan. Yang pertama itu adalah passion atau honeymoon. Ini biasanya terjadi pada usia pernikahan 1 sampai 2 tahun. Jadi rasa cintanya itu masih cukup menggebu-gebu terasa. Jadi masih mengupayakan versi terbaik kita karena hormonnya juga masih cukup stabil untuk hormon happy-nya, dopamin, oksitosin, serotoninnya. Jadi masih apa namanya ya, euforia terhadap pernikahan akhirnya ini punya pasangan yang sehidup semati gitu kan. Tapi bukan berarti permasalahan dalam pernikahan juga tidak akan terjadi pada tahapan passion ini. Banyak juga pada tahapan ini terjadi konflik yang tidak bisa diselesaikan bahkan mungkin sampai pada perpisahan. Karena pada tahapan ini juga kita tuh harus mengetahui atau memahami bahwa hubungan cinta itu, rasa cinta itu kan terus dipupuk dan 1 sampai 2 tahun itu bukan sebentar loh sebenarnya. Itu cukup lama. Jadi kalau kita pun sudah ada konflik yang muncul dan kita tidak bisa menangani bersama itu pasti rasanya menderita banget bahkan di stage yang 1 sampai 2 tahun ini. Nah, kemudian masuk ke tahapan kedua itu adalah tahapan realization di usia pernikahan 2 sampai 5 tahun. Nah, di usia ini kita sudah mulai bisa apa ya, mengidentifikasi perbedaan dari pasangan kita sudah mulai bisa belajar memahami dan bahkan sudah mulai bisa menerima bahwa ternyata ada pola-pola tertentu yang memang ini dibawa ya dari kehidupan masing-masing, dari pola pengalaman, kemudian juga dari pola asuh orang tua, lingkungan dan lain sebagainya yang kita rasa kalau masih bisa ditoleransi akhirnya ya udah ditoleransi gitu. Tapi kalau masih bisa diupayakan perubahan untuk adjust satu sama lain. Nah, di sini sudah terjadi upaya itu. Jadi sudah mulai menurunkan ego masing-masing di tahapan 2 sampai 5 tahun. Tapi di sini juga sebenarnya yang banyak terjadi konflik. Makanya mungkin parents sering dengar bahwa usia pernikahan di bawah 5 tahun itu ya 2 sampai 5 tahun itu usia yang cukup apa ya, menggoncang apakah ini bisa lanjut atau tidak. Katanya kalau sudah lewat dari 5 tahun maka itu sudah aman gitu. Tapi sebenarnya enggak, di tahapan manapun akan selalu ada goncangan asalkan kita bisa terus belajar untuk memahami bahwa tahapan-tahapan pernikahan ini adalah tahapan untuk mengenal dan menerima gitu. Kemudian masuk ke dalam tahapan ketiga itu adalah tahapan yang konflik. Nah, ini biasanya akan lebih apa ya, akan lebih berat kalau ini dilihat dari penelitian dan juga beberapa pengalaman para klien, walaupun mungkin ini tidak terjadi di para parents, tapi banyak yang di tahapan konflik stage ini di usia 5 sampai 7 tahun pernikahan ini stres atau frustasi yang dibawa dari tahapan sebelumnya yang dipendam-pendam itu udah jadi bom waktu. Kemudian pada tahapan inilah akhirnya untuk konfliknya itu muncul dan berpikir apakah ini bisa dilanjutkan atau tidak. Dan seharusnya pada tahapan konflik stage ini para parents itu sudah menemukan cara untuk bernegosiasi dan sepakat dengan keinginan masing-masing. Aku bisa aman dengan diriku di dalam hubungan pernikahan ini dan pasanganku juga bisa aman dan nyaman begitu. Masuk ke dalam tahapan berikutnya, boleh lanjut. Nah, ini tahapan keempat yaitu adalah cooperation. Di sini biasanya sudah masuk dalam tahapan yang para parents itu mulai fokus tidak hanya pada keperluan atau kebutuhan hidup berdua, tapi sudah hadir mungkin anak-anak, kebutuhan terhadap anak-anak itu juga sudah cukup tinggi, maka prioritas hubungannya ini tidak lagi mengenai suami dan istri, tapi ini kita juga harus siaga karena biasanya di tahapan ini malah yang harus tetap dijaga keromantisannya, dipupuk rasa cintanya, walaupun kita tetap fokus kepada kehidupan di luar dari hubungan suami istrinya gitu. Nah, kemudian masuk ke dalam tahapan kelima, ini adalah tahapan connection. Biasanya ini ketika para parents ini sudah kembali hidup bersama karena anak-anak biasanya sudah merantau, sudah anak-anak sudah kuliah, sudah bekerja, sudah memutuskan hidupnya masing-masing. Akhirnya jadi bulan madu kembali. Nah, ini tahapan kelima, kemudian masuk ke tahapan keenam.
Oke, masuk ke dalam tahapan keenam ini adalah tahapan explosion, yaitu menghadapi perubahan besar. Nah, ini pada tahapan ini mungkin yang jadi permasalahannya adalah masuk ke dalam sindrom sarang kosong karena ada perubahan besar yang terjadi. Biasanya para parents itu sudah memasuki masa pensiun, kemudian dari usia kan sudah lansia, kemudian juga sudah rentan terhadap terkena penyakit, sehingga merasa apa ya kebermanfaatan, keberfungsian terhadap aktivitas yang dulu dilakukan itu sudah menurun. Jadi sudah muncul tahapan rasa kesepian bahkan satu sama lain, berfungsi atau tidak entah dari hubungan seksual yang terjadi antara suami istri. Nah, kemudian masuk ke dalam tahapan 7, ini completion, yaitu perkawinannya sudah sangat stabil. Harapannya adalah para parents semuanya hadir dan memiliki 7 tahapan ini hingga selesai nanti. Jadi semuanya lengkap gitu. Nah, kalau 7 tahapan ini tidak terjalani dengan baik dan ada permasalahan konflik-konflik yang terjadi, itu yang diharapkan untuk tidak masuk ke dalam yang tadi, si isu besar itu, banyaknya perpisahan, banyaknya perceraian, karena kita berupaya bahwa selalu ada celah untuk memperbaiki segala sesuatu asalkan para parents itu sepakat bahwa hubungan itu masih bisa dipertahankan dan masih bisa dibenahi, di refresh lagi gitu. Boleh next? Oke, mungkin segitu nanti kita akan banyak masuk ke ininya ke sesi tanya jawab. Mungkin saya kembalikan ke Bu Lucy. Silakan Bu Lucy. Oke. Jadi ini saya langsung nanya nih ya, Kak Yohana ya. Jadi kan tadi ada 7 tahapan ya, gitu. Apakah biasanya nih kalau yang ditangani oleh Kak Yohana ini biasanya kebanyakan ada di level mana sih gitu, di tahapan mana sih gitu, yang pasangan yang biasanya berkonseling atau bermasalah gitu. Oke. Mungkin ini ada kaitannya dengan awareness terhadap penggunaan layanan ke psikolog ya Bu Lucy. Jadi banyaknya yang hadir itu adalah usia-usia yang 30 sampai 40 tahun. Rasanya lebih mudah dijangkau yang milenial mungkin ya, Ya, generasi milenial. Kalau generasi di atasnya agak sulit, boomer ya kalau di atasnya milenial Iya. itu agak sulit karena memang apa ya, rasanya sudah banyak, bukan sudah banyak pilihan yang dianggap lebih efektif untuk penanganan hubungan dalam rumah tangga. Padahal sebenarnya tetap bisa beriringan, misalnya dengan pergi ke agama, tokoh agama gitu, atau dengan diskusi dengan keluarga. Tapi kebanyakan sih kalau klien yang saya miliki biasanya yang baru-baru menikah, under 5 tahun, benar sih. Kalau Oh ya, dibilang under 5 tahun ya. apa, iya, Masih biasanya banyak konflik gitu ya, biasanya yes, ya. masih segar-segarnya untuk saling mengenal, tapi rasa kagetnya juga tidak kalah besar untuk Ya, perbedaan betul-betul. yang muncul gitu. Oke. Nah, seringkali gini nih, nah ini nanti parents boleh sambil tadi dengan 7 tahapan ini bisa sambil menganalisa ya diri sendiri, kira-kira hubungan dengan pasangan ini sudah sampai di level mana nih gitu ya. Karena mungkin saja baru usia pernikahan mungkin baru 5 tahun, 7 tahun, tapi sudah stabil bisa juga kan ya, Kak Yohana. Jadi itu kan nggak harus apa namanya mengikuti itu ya. Mungkin apakah mungkin gitu, pernikahannya ini baru 5-7 tahun tapi sudah merasa stabil banget gitu, udah ideal nih gitu. Bisa terjadi kan ya, Kak Yana? Maksudnya it's not impossible gitu. Iya kan? Iya, benar. Hmm. Karena banyak untuk terjadinya apa ya goncangan di dalam pernikahan ya Bu Lucy kan banyak sekali faktornya. Apalagi mungkin di awal-awal pernikahan kan kalau nikahnya itu mungkin di usia 25 sampai 35 tahun kan sudah itu usia matangnya untuk menikah sebenarnya ya. Jadi mm, sudah lebih siap gitu. Apalagi kalau yang hadirnya yang menikah itu sudah dengan melalui pre-marital counseling gitu. Jadi lebih Ah ya, ready gitu untuk tahu satu sama lain gitu. betul, betul, benar. Premarital counseling itu benar-benar penting ya ternyata ya, karena kita benar-benar kalau masuk ke dalam dunia pernikahan itu kan memang sesuatu yang
shock culture ya, gitu ya. Ya, Kita benar. juga Rasa-rasanya sudah kenal, tapi ternyata kok beda ya? iya, Gitu kalau saya. benar-benar. Ternyata berbeda, kebiasaan berbeda, ininya berbeda gitu. Nah, biasanya sih kalau ini Kak Yohana yang sering jadi tantangan ya kalau konseling gitu. Terutama mungkin saat ini parent saya lihat juga sepertinya mostly yang datang adalah wanita gitu ya. Nah, seringkali tantangannya ketika kita konseling pasangan, couple konseling itu pasangan kita itu susah gitu diajak konseling gitu. Nah, ini kira-kira apakah ada sharing gitu Kak Yohana mengapa sebenarnya mereka itu susah gitu ya diajak konseling dan rata-rata saya sering mendengar bahwa seolah-olah itu saya sering mendengarnya dari pihak wanita gitu ya dari pihak si istri Mm-mm. mereka sering merasa bahwa si istri ini yang sudah memperjuangkan ya berjuang untuk hubungan gitu untuk sebuah hubungan gitu yang cari konselor yang pokoknya berusaha mengupayakan untuk pergi ke konseling gitu ya cari psikolognya seperti apa gitu namun pihak laki-laki ini terasa sangat sulit gitu untuk diajak bersama-sama konseling. Nah, mungkin ada dari Kak Yohana ada latar belakang story atau maksudnya eh, mengapa bisa begitu dan apa sih tipsnya gitu untuk mengajak pasangan ini konseling Mm-mm. bersama gitu. Mm-mm. Iya, benar sekali. Jadi memang jangankan untuk couple counseling ya, biasanya kalau punya apa ya isu kesehatan mental pun, Mm-mm. biasanya pria itu agak lebih lama gitu untuk Mm-mm. aware-nya pergi ke psikolognya gitu. Jadi wajar Mm-mm. sekali karena saya pernah ada baca satu penelitian ya Bu Lucy yang Mm-mm. yang menggambarkan tentang sistem kerja otak pria dan wanita yang Mm-mm. memang saya mungkin karena dari segi neuronya mungkin bahasanya mungkin tidak saya nggak akan pakai bahasa-bahasa neuro lah intinya bahwa ternyata otak pria ada bagian dari otak pria ini yang menunjukkan bahwa harga diri kebutuhan akan harga diri pride Mm-mm. itu jauh lebih Mm-mm. gede lebih besar Mm-mm. dibandingkan dengan perempuan gitu dan ini Mm-mm. berkaitan erat dengan boundary yang ditetapkan, apalagi di dalam Mm-mm. hubungan. Untuk bercerita, Mm-mm. eh, menyelesaikan satu konflik kan rasa-rasanya menghadirkan orang lain itu mungkin akan Mm-mm. menunjukkan bahwa apa ya, Kebudayaan. ketidakokean, Iya, ketidakmampuan menyelesaikan permasalahan gitu kan. iya. Jadinya pride-nya itu yang akan jadinya disentuh gitu. Makanya perlu sekali biasanya kalau klien-klien yang perempuan yang datang ke saya itu memang sudah datang itu dengan konflik berpasangan dan saya tahu ini tujuannya adalah couple counseling. Mungkin ini sekarang saya Hmm, udah tangani beberapa kasus ya, Bu. Jadi hmm, Bu Resti mungkin hmm. sudah akan lihat itu ada beberapa Hmm. rekomendasi couple counseling, wajib couple counseling. Tapi Ah, kendalanya tetap aduh ini gimana ya Bu, iya. dari klien saya susah sekali Hmm, ngajak pasangannya. Yang saya selalu sampaikan adalah pria itu kan butuh bukti bahwa ada perubahan yang terjadi. Kalau kita hmm, ngajak hmm, gitu ya, kalau hmm, kita invite pasangan kita pergi ke psikolog, tapi kitanya sendiri nggak menunjukkan bahwa kita ada perubahan dengan pergi ke psikolog, jadi dia hmm, pun tidak akan percaya. Jadi sebaiknya mungkin datang dari kita dulu. Kalau kita sepakat hmm, bahwa kita punya kebutuhan yang sama, maka kita juga akan berupaya untuk menunjukkan bahwa ada kok fungsinya dari media ini, ada kok hmm, fungsinya dari layanan ini. Kalau kita pergi ke psikolog dan kita sudah menemukan cara tepat, apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan, misalnya emosi, maka ya kita tunjukkan bahwa aku mampu menggunakan tools yang aku diskusikan dengan psikolog. Dan itu cukup hmm, oke, even hmm. tidak signifikan perubahannya, karena memang pasti Iya, butuh jangka waktu yang panjang gitu. Mungkin betul, gitu, Bu betul. Lus. Jadi kalau memang kita yang sudah aware duluan, it's okay kalau kita yang kerjakan konselingnya duluan gitu ya. Bukan berarti kadang-kadang kita merasa kenapa harus aku gitu ya, seolah-olah kita jadi kayak apa ya, kayak kompetisi gitu. Jadi jadi seolah-olah Mm-mm. mana yang lebih berkorban gitu untuk sebuah Iya. hubungan ini gitu. Nah, mungkin itu yang kita juga perlu aware dulu juga ya kali ya, Kak Yohana ya. Oke.
Oke, nah ini ada pertanyaan nih Kak, izin bertanya, di slide di slide ideal sebuah hubungan itu ada berdasarkan 7 poin. Apakah memang 7 poin tersebut harus dipenuhi semua atau mungkin tidak semua poin ada tapi sudah bisa dikatakan ideal? Oh yang tadi Oh, 7 untuk iya. hubungan ideal. Mm-mm. Sebenarnya kalau idealnya itu subjektif mungkin ya. Kalau Iya. kita merasa 4 itu sudah cukup dan tidak mengganggu, Mm, maka itu tidak harus menjadi permasalahan gitu. Walaupun mm, misalnya eh, ada beberapa pasangan gitu yang saling, kan kalau bilang batasan, ada beberapa pasangan tuh yang nggak membuat batasan yang terlalu jelas gitu di dalam hubungan. mm, Handphone masih bisa bebas gitu, masukin mm, password dan lain sebagainya gitu ya, karena memang sudah hadir dalam mungkin keluarga yang polanya juga seperti itu dan sudah sepakat. Intinya sih sebenarnya kan mm, hubungan itu sepakat ya. Kalau salah mm, satunya tidak oke tapi berusaha sepakat gitu, ya udah deh daripada bermasalah gitu tapi dipendam gitu. Nah, itu yang akan jadi bom waktu. Asalkan mm, memang sudah sepakat dan merasa bahwa ini juga sudah cukup kok gitu. Jadi rasa-rasanya itu idealnya versinya Bu Sarah nggak masalah, walaupun tujuhnya mm. itu tidak penuh dan memang pada akhirnya hubungan itu kan tidak tidak akan pernah 100% sempurna. Jadi Iya, ya kita yang akan membuat definisi sempurna untuk hubungan kita masing-masing. It's okay iya, kalaupun tidak terpenuhi untuk 7 hal itu. betul, betul. Jadi couple goal itu juga ini ya beda-beda ya kayak couple goal itu berbeda-beda setiap couple. Oke, nah ini pengen tanya nih Kak Yohana, biasanya kalau misalnya tadi kan kalau laki-laki ini kadang-kadang butuh bukti gitu ya. Nah, kira-kira ini eh, maksudnya dari pihak kita gitu ya, baik suami ataupun istri, kira-kira kondisi seperti apa sih gitu yang mungkin kita perlu kayak warning signals gitu ya, seperti warning bahwa kita ini memang harus harus segera apa konseling gitu atau harus segera mencari pertolongan lah intinya harus segera mencari pertolongan gitu sebelum nanti berlarut-larut atau dampaknya mungkin bisa lebih parah gitu. Kira-kira apa sih yang menjadi tanda-tanda bahwa kita harus segera mencari bantuan gitu? Hmm. Mungkin tanda yang paling bisa terasa karena kita biasanya paling apa ya, paling mampu melihat atau menyatakan sesuatu itu oke atau tidak itu kan dari apa yang kita rasakan terhadap sebuah hubungan. Jadi dimulai dari perasaan mungkin eh, Hmm, bagaimana perasaan kita terhadap hubungan itu. Kita merasa aman hmm, dan nyamankah gitu. hmm, Kemudian yang kedua kalau kita mau coba lihat eh, eh, tolak ukurnya bagaimana. Kalau konflik itu terjadi, konflik yang sama terjadi itu berulang kali, tapi kita nggak ketemukan sepakat untuk menyelesaikan, dan bukannya kita semakin mampu menerima, tapi kita semakin tidak nyaman dengan konflik itu muncul. Itu harusnya hmm, berarti sudah dengan rendah hati kita menyatakan kayaknya kita kesulitan deh untuk bisa menemukan kesepakatan bersama. Karena hmm, kalau kita mau balik, mungkin ada masanya para parents ini merasa bisa menyelesaikan konflik dua-duanya bisa dengan kepala hmm, dingin gitu. Tapi manusia itu kan dinamis, semuanya ada proses, hmm, entah tekanan kerja atau tekanan mertua, misalnya untuk hmm, perempuan, kemudian ya hmm, banyak lah dan lain sebagainya hmm, itu yang membuat kita jadi berubah gitu. Itu yang hmm, sering menuntutkan dulu kamu begini, sekarang gini. Padahal tanpa kita sadari kita juga mengalami perubahan. Nah, hmm, jadi yang perlu kita ketahui juga bahwa ketika kita sudah mengupayakan atau bahkan kita merasa pasangan kita tidak mengupayakan atau kita kesulitan untuk mengupayakan, tapi konflik ini muncul lagi dan ini mengganggu keharmonisan dalam hubungan rumah tangga kita, maka ya dengan kerendahan hati ngobrol hmm, diskusi hmm, ke profesional ke psikolog gitu, hmm, bukan untuk diselesaikan masalahnya tapi hmm, untuk diuraikan sehingga nanti para parents itu semakin tahu di mana sih ini polanya yang jadi benang kusutnya, jadi akan diluruskan tuh si benang-benang kusutnya supaya sampai pada tempatnya, akhirnya para parents menemukan oh ini cara yang mungkin paling sepakat untuk bisa hmm. dijalankan bersama gitu Oke, jadi intinya kita bisa mendapatkan bantuan untuk mencari kesepakatan bersama gitu ya. ya. Bukan. Nah, bagaimana nih kalau misalnya terkait pasangan biasanya kan tadi kan
kalau konfliknya terus berulang-ulang gitu ya. Seringkali juga pasangan ini begitu konflik ini berulang, terus berulang, kemudian didiemin aja gitu. Jadi ya udah deh gitu. Jadi kayak Mm-mm. apa ya namanya seolah-olah Di repress menganggap gitu mas ya. di repress. Jadi anggap aja nggak ada gitu. Memang dia Mm-mm. seperti itu sih gitu. Nah, kira-kira Mm-mm. bila kejadian terus seperti ini akan seperti apakah dampaknya begitu ya Mm-mm. terhadap Mm-mm. terhadap hubungan ini gitu. Mm. Saya pernah apa ya, diceritakan mengenai oleh salah Mm, satu dosen saya di mm, hipnoterapi. Jadi mm, mm, apa ya, permasalahan yang kita repress, yang kita tekan, tapi tidak kita selesaikan atau tidak accept, kita nggak mampu accept terhadap kondisi itu kan itu seperti misteri gunung es ya. Jadi mm, yang muncul di permukaan tampaknya sedikit, tapi sebenarnya bongkahan esnya di bawah tuh gede banget gitu. Jadi pilihannya mm, antara kita yang mm, ditabrak oleh sesuatu yang akan jadi meledak atau sesuatu yang menabrak kita yang akan jadi meledak. Intinya dua-duanya tidak akan ada yang baik gitu. mm, Tapi yang kelihatan tuh oke-oke aja. Oh, ini mm. saya masih terdengar Kak, Bu. Terdengar kok. Halo? Oh, hilang ya. Halo Kak Yohananya, apakah hilang? Oh iya, oke. Oke, jadi kita tunggu Kak Yohana sebentar. Nanti saya akan bacakan ya untuk apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Oke, ya. Nah, nanti kita juga akan sedikit ya singgung mengenai LDR. Mungkin parents di sini bisa mulai tadi ya dari penjelasan Kak Yohana bisa sedikit menganalisa kita sedang ada di tahapan yang mana, apakah masih ada di honeymoon atau sudah di apa tadi conflict stage gitu. Nah, ini Kak Yohana udah muncul lagi. Oke, mohon maaf Oke, ya. ya. Di Purwakarta lagi hujan, jadi agak kurang Oh, oke. stabil sinyalnya Ya, gitu. kaget tiba-tiba Mm-mm. hilang. Oke. Oke. Nah, tadi sampai di gimana tadi yang Oh, untuk mendiamkan ya Mm-mm. permasalahan kalau Ya. kita diamkan gitu. Mungkin ini kita jadi refleksi juga biasanya kalau kita accept dan kita memendam itu beda. Kita menerima, memahami, mengenal, Mm-mm. menerima, ya Mm-mm. udah gitu. Itu nggak akan kita pendam gitu. Karena Mm-mm. kita mencoba memahami. Tapi kalau kita cuman mengabaikan sejenak itu kan jadinya kita pendam atau kita denial padahal kita nggak nyaman, kita nggak benar-benar face up ke permasalahannya, ke perilaku pasangan yang mungkin tidak tidak adapt dengan kita, tidak cocok dengan kita dan kita tidak bicarakan, tidak kita Mm-mm. ungkapkan. Nah, itu biasanya itu yang jadi akan bom waktu itu. Ada Hmm, waktunya nanti itu akan meledak. ya, Triggernya apa? Kita nggak akan pernah ya, tahu. Karena betul. hidup ke depan pernikahan itu goncangannya seperti apa, permasalahannya seperti apa, kita nggak akan Nggak pernah pernah tahu tahu. ya. Oke. Ya, saya juga pernah dengar sih Kak Yohana kalau perselingkuhan bahkan even perselingkuhan itu pun nggak terjadi begitu saja ya, gitu. Jadi ada Ya. misalnya sang suami berselingkuh itu nggak tiba-tiba ada cewek cantik lewat terus dia berselingkuh gitu, nggak seperti itu ya. Ternyata itu juga salah satu trigger aja sih yang meledakkan si bom waktu ini tadi ya. Karena itulah kita perlu Iya. juga aware gitu ya, sehingga bukan berarti kalau dulu kan sering ya nasihat dari orang tua itu makanya jadi wanita itu yang baik gitu ya. Jadi apa namanya berdandan rapi setelah suami sampai di rumah, kemudian melayani begitu ya. Tapi ternyata sama seperti mendidik anak bahwa kita tidak bisa mendidik anak kita seperti kita dulu dididik. Hubungan dengan pasangan juga tidak sama seperti mungkin bapak dan ibu kita gitu ya. Kalau ibu kita dulu memang melayani gitu ya, lebih banyak di rumah, lebih banyak submisif gitu. Tapi sekarang semuanya sudah berbeda dan bukan itu juga mungkin yang dibutuhkan oleh pasangan kita gitu ya. Oke, nah ini sudah ada beberapa pertanyaan nih Kak Yohana. Aku bacain ya. Oke. Eh, izin sharing tulisnya Kak Yohana. Tahapan-tahapan tersebut saya lalui dan saya menyimpan bom waktu sejak tahap kedua di slide di konflik stage ya berarti ya. Saya merasa bisa bertahan diam-diam untuk menghindari konflik
Sampai akhirnya bom waktu meledak dengan semua unek-unek setelah ada kasus trust issue di saat tahap explosion di usia perkawinan 25 tahun. Oke, sekarang ini sedang dalam tahap adjusting lagi, mencoba mulai dari awal lagi dengan menutup pintu masa lalu. Cukupkah cara kami atau ini justru jadi calon bom waktu di masa depan ya Kak Yohana? Oke, so ternyata perkawinan sudah 25 tahun mungkin belum masuk juga ke tahapan completion ya. Kak Yohana, bisa juga seperti itu ya. Oke, Benar. silakan tanggapannya. Oke, jadi nah itu tadi itu sebenarnya malah contoh yang bagus ya. Kita jadinya belajar bahwa ternyata tidak ketika konflik itu muncul, kemudian ya udah jadi selesai, stuck di tahap itu udah selesai gitu. Sebenarnya perjuangannya untuk berada dalam kondisi nggak nyaman dan nggak aman dengan rumah tangga itu luar biasa, berarti ya Ibu bertahun-tahun gitu berjuang gitu dengan rasa tidak amannya, tapi bom waktunya muncul. Dan kalau tadi sudah ada upaya rekonsiliasi memperbaiki kembali rumah tangga, walaupun rasanya ini sudah lama sekali ya, malah jadi khawatir. Apakah ini upayanya yang dilakukan ini akan menjadi bom waktu lagi gitu? Tentang bom waktu kita masalahnya nggak akan pernah tahu kapan ya. Intinya bahwa ketika kita berupaya untuk rekonsiliasi, ini dua-duanya hadir dengan kesadaran bahwa hubungan ini perlu dipertahankan, hubungan ini perlu untuk diperbaiki kembali satu sama lain, bukan hanya satu orang, karena apa ya, hubungan yang rusak dalam pernikahan itu tidak pernah titiknya hanya ada dalam satu pasangan, walaupun mungkin kita rasa ya karena dia berselingkuh contohnya gitu ya, ya udah itu kalau nggak akan rusak deh ini kepercayaan, nggak akan ini merembet kemana-mana. Nah tadi seperti yang Bu Lucy sampaikan, bahkan selalu menuju perselingkuhan pun, luka perselingkuhan selalu ada celah kosong sebenarnya yang tadinya kita biarkan di dalam hubungan pernikahan kita. Nah diisinya dengan apa, yaitu mungkin yang tadi jadinya rasa tidak nyaman ya. Mostly orang berselingkuh dengan selalu membawa kata tidak nyaman dan ya merasa tidak nyaman dengan istri dan lain sebagainya, kemudian diberikan kenyamanan yang baru gitu. Walaupun ini bukan menjadi pembenaran, tapi ini jadi satu bagian refleksi untuk kita bahwa penting sekali ya untuk menyadari bahwa perubahan itu selalu terjadi pada manusia dan begitu juga dengan pasangan kita. Jadi hubungan pernikahan itu pun adalah hubungan yang akan selalu berubah, dan kita pun akan selalu mencoba untuk mengenali kalau pasangan kita pun mengalami perubahan, kita juga perlu untuk berkaca satu sama lain agar hubungan ini tetap menjadi hubungan yang timbal balik, bukan cuma satu arah saja gitu. Iya, betul. Ya, betul sekali. Oke, semoga menjawab ya. Jadi betul namanya bom waktu juga kita nggak tahu ya kapan meledaknya gitu kan. Bomnya waktunya kapan gitu meledaknya. Oke, nah kalau di kami ya di School of Parenting ada juga pembelajarannya. Mungkin perlu tahu juga tentang emotional baggage pasangan gitu ya, Kak Yohana ya. Karena kita juga tidak mungkin tidak bisa sepenuhnya tahu hidden agenda ya. Kalau kita bilang agenda tersembunyi apa sih yang dibawa pasangan ke dalam hubungan ini, ke dalam sebuah hubungan pernikahan gitu. Jadi itu juga kesepakatan yang perlu kita cari bersama-sama. Mungkin justru datang ke ahlinya, datang ke psikolog untuk bisa melihat semuanya jauh lebih objektif ya. Kira-kira ini sebenarnya hidden agendanya apa nih? Mungkin ada di pasangan kebutuhan emosi yang dulu tidak terpenuhi gitu ya, dan tidak bisa dipenuhi oleh pasangan sehingga dia cari terus nih, mungkin dengan berselingkuh di luar, dan itu mungkin nggak akan bisa berhenti gitu ya sebelum root cause-nya ini ditemukan gitu ya, root cause-nya ditemukan dan dipulihkan bersama-sama gitu. Jadi memang sepertinya memang mudah saja kita menikah gitu ya. Dua orang yang satu ternyata tapi ada banyak hal ya di antaranya. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi nih Kak Yohana, semoga bisa menjawab. Selamat malam, izin bertanya ya Bu Lucy dan Kak Yohana, saya belum menikah dan saya sedang dalam hubungan usia setahun lebih. Saat ini kami LDR antar kota dan sudah beberapa bulan sedang tidak bisa bertemu. Dan terakhir kali kami punya konflik yang hampir bikin kami berpisah. Saya merasa hubungan saya sedang di fase harus menurunkan ego dan ekspektasi supaya tidak lagi menuntut perhatian dan pasangan dikala saya butuh. Apakah langkah yang saya ambil bisa membantu saya lebih mudah memahami pasangan jika sudah menikah lagi? Terima kasih. Oke, ini terkait LDR ya. Silakan. Oke.
Tadi Hmm. satu kesadaran yang luar biasa bagus berarti ya. Hmm. Tidak harus hadir konflik pun sebenarnya dengan kita refleksi, terus kita menyadari sepertinya harus menurunkan ego. Memang pada dasarnya hubungan itu kan memang harus saling meletakkan ego masing-masing, kemudian adjust ya satu sama lain gitu. Tapi Ya. mungkin, nah kalau hubungannya sedang dipersiapkan untuk sebuah pernikahan, nah maka ibu mungkin bisa masuk tuh ke dalam layanan couple counseling untuk kembali coba diperjelas gitu mapping untuk Hmm. menuju ke pernikahan itu apakah sudah ready gitu. Dan konflik-konflik seperti ini itu akan jauh lebih mampu apa ya di screening gitu, kemudian nanti akan didiskusikan bersama apa yang bisa dilakukan one day ketika dalam hubungan pernikahan konflik akan terjadi, apa yang bisa disepakati bersama. Dan dengan couple counseling juga bisa kita memperkenalkan diri kita yang sebenarnya dan apa pernikahan yang kita inginkan, pasangan juga demikian gitu. Karena biasanya kalau kita ngobrol berdua kan agak kesulitan, itu yang dari beberapa klien yang saya pegang ya. Jadi ketika dia berbicara pun tentang pasangannya, aku inginnya begini gitu. Banyak Hmm. sekali muatan emosi yang sudah dibawa padahal belum Hmm. tersampaikan tujuan yang diinginkan gitu. Tapi Hmm. mungkin dengan couple counseling akan semakin terstruktur, akan Hmm. karena kan akan ada ininya ya, modulnya, silabusnya apa yang Hmm. akan diarahkan gitu sampai pada nanti meyakinkan bahwa apakah memang sebenarnya sudah ready gitu. Kalaupun belum ready, apa yang perlu untuk dipersiapkan. Nah, begitu Betul. mungkin Bu Lucy. Iya, betul, betul. Jadi memang juga disarankan untuk premarital counseling ya, Mm-mm, gitu mm-mm, ya, supaya eh, saya juga menyadari dengan premarital counseling itu bisa apa ya istilahnya bukan mengidentifikasi potensi-potensi masalah yang mungkin timbul begitu ya. ya ketika menikah gitu, sehingga itu justru bisa diantisipasi sejak awal gitu ya. Oke, jadi silakan Kak siapa ini tadi ya? Kak Hana. Oke, silakan Kak Hana. Sangat disarankan untuk melakukan premarital counseling, terlebih dengan posisi yang LDR, gitu ya. Kalau beberapa psikolog kami juga bilang LDR itu bukan sesuatu yang mudah, gitu ya. Jadi sangat butuh kesepakatan-kesepakatan begitu yang perlu dicari. Oke, nah ini ada satu lagi nih yang mungkin terakhir nih ya, pertanyaan terakhir nih Kak Yohana. Hai Kak, izin bertanya, apakah dampak dari trauma keluarga, emosional tidak stabil, gampang marah dan keras bisa sembuh seiring berjalannya waktu? Sebagai pasangan rasanya susah sekali untuk berhadapan dengan seorang yang emosionalnya tidak stabil setiap kali menghadapi masalah. Atau ada saran untuk menghadapi seseorang seperti ini? Silakan Kak Yohana. Ya, ini cukup cukup spesifik ya permasalahannya. Jadi sebenarnya kalau untuk ini selalu ada cara ya untuk kita bisa apa ya, untuk bisa kita sepakati atau bisa kenali. Bahkan kita pun yang mungkin hadir dari keluarga yang ideal, kemudian kita merasa bahwa apa ya, eh, emosi, kemampuan kita dalam mengendalikan emosi, perilaku, pikiran itu rasanya sudah cukup ideal gitu. Kemudian Ya. kita bertemu dengan pasangan yang hadir dari kehidupan yang tidak baik-baik saja, akan sangat mungkin kita untuk terpapar atau kita ngerasa nggak oke gitu. Malah kok jadi kayak terpapar ya, kok jadi kayak ikutan ya gitu. Tadinya kita bisa mampu mengendalikan emosi, kok sekarang jadi rasanya juga jadi emosional gitu. Jadi sebenarnya di dalam konseling itu juga akan dibahas pada saat couple counseling kalau memang sudah menikah, kalau belum menikah itu di dalam pre-marriage counseling juga akan dibahas mengenai luka-luka yang dibawa atau pattern-pattern yang dibawa dari masa lalu. Kemudian bahkan itu juga yang sebenarnya sebaiknya diproses dulu sembari sembari mempersiapkan diri. Jadi semakin akan tahu bahwa mana yang sebenarnya harus di apa ya, dihadapi, diproses. Luka apa yang diproses, yang ini mungkin akan jadi potensial untuk muncul pada saat menikah, karena berbeda ketika pacaran dan menikah itu pasti berbeda. Dan eh, apa ya, harapan, ekspektasi kita untuk pasangan paham dengan apa yang sudah kita miliki kan biasanya ya berharap ketika sudah menikah kan harusnya udah tahu ya, apalagi permasalahannya itu kan sudah muncul pada saat berpacaran. Eh, Namun ternyata ketika kita sudah menikah, kemampuan kita untuk menerima atau mentoleransi si luka itu yang dimunculkan dari perilaku, pikiran, dan perasaan pasangan kita tuh nggak semudah itu untuk dihadapi. Nah, Ya. kita pun akan dibantu untuk memahami sebenarnya apa yang terjadi, apa yang bisa dilakukan untuk hubungan ini tetap seimbang dua arah. Jadi bukan sebagai terapisnya pasangan,
tapi betul. dua-duanya itu bergerak dalam hubungan yang sehat, even eh, sedang memproses luka yang masih terbawa dari masa lalu, masa kecil, remaja, ataupun Betul, dewasa begitu. betul. Setuju banget nih sama Kak Yuhana. Jadi kita itu bukan terapisnya pasangan ya, karena kita dan pasangan ini seharusnya yang ideal juga adalah equal ya, gitu. Jadi kita bersama-sama, bukan yang satu jadi apa namanya penolong yang lain gitu ya, karena sama-sama kita memang sama-sama equal gitu. Dan kalau saya boleh menambahkan ya, berdasarkan dari pengalaman di School of Parenting dan juga Asuh Diri ya, di platform Asuh Diri, eh, dampak dari trauma keluarga itu kalau saya boleh bilang memang tidak bisa sembuh seiring berjalannya waktu ya. Mungkin itu bisa menutupi tapi tidak bisa menyembuh. Waktu itu tidak menyembuhkan ternyata gitu. Jadi memang perlu dicari, apalagi kalau sebelum menikah ya, harus dicari dulu memang root cause-nya seperti apa sehingga ini tidak menimbulkan potensi-potensi masalah yang bermacam-macam, dan buruknya lagi diwariskan ke anak-anak nantinya. Biasanya seringkali seperti itu, dan almost always ya seperti itu. Jadi apa namanya, luka-luka itu diwariskan ke anak gitu. Jadi untuk menghindari itu terjadi dan memperburuk keadaan, memang sebaiknya harus trauma apapun, root cause apapun akan sangat disarankan untuk dihadapi dan dipulihkan gitu. Begitu kira-kira ya Regita. Oke, nah ini ada yang bertanya nih, apakah konseling pranikah dengan pemuka agama dan psikolog itu sama ya Kak Yohana? Mungkin ini pertanyaan terakhir ini ya, karena nyambung dari yang Mm-mm, tadi. mm. Mm-mm. Oke, setahu saya ya kalau yang saya baca dari karena kebetulan eh, saya Kristen dan di gereja saya juga itu ada konseling pranikah. Kalau saya lihat dari modulnya itu tujuannya mungkin sama, bagaimana memastikan bahwa kedua calon eh, pengantin ini, mempelai ini sudah dalam apa ya, bukan kondisi ya, sudah memahami dan menyadari bahwa mereka seimbang, setara gitu untuk masuk ke dalam pernikahan. Dan dalam konseling pranikah, premarital counseling dalam psikologi juga kan sebenarnya itu yang mau kita persiapkan, bahwa tidak ada yang jauh lebih punya power dalam hubungan ini, tapi ini adalah hubungan yang seimbang, sehat, bergerak bersama gitu, dan ada tujuan yang baik dalam hubungan ini. Cuma untuk poin-poin yang akan disasar itu sudah pasti akan berbeda, karena kalau dalam agama sudah pasti itu akan diarahkan ke apa yang diinginkan sebagai pasangan dalam konteks agama, sedangkan kalau dalam psikologi walaupun tetap masuk sebenarnya harusnya itu tetap akan mirip, dan tujuannya juga akan mirip walaupun mungkin cara prakteknya. Dan otomatis kalau dalam keagamaan kan ada ritual atau cara-cara tertentu yang akan diarahkan untuk menuju pernikahan tersebut. Sedangkan kalau dari psikologi juga pasti, misalnya kita buat psikoterapi atau apa ya, mengerjakan aktivitas tertentu yang tujuannya adalah untuk men-screening dan memastikan bahwa kedua calon pasangan mempelai ini akan ready nih untuk sebuah rumah tangga nantinya gitu. Lebih baik Oke, sebenarnya dua-duanya itu tetap jalan. duanya ya Kalau betul. Bapak, iya, kalau Bapak Ibu sudah juga melakukan di manapun ya, di keagamaan gitu, tetap dilakukan dari sisi psikologinya gitu. Ya, bisa saling melengkapi gitu ya. Oke, oke. Nah, ternyata waktunya udah habis nih. Iya. Terima kasih Kak Yohana, terima kasih parents semua yang sudah bertanya. Jadi apapun di tahap manapun ya parents berada ya, ataupun yang sudah menikah ataupun yang belum ya, ketika merasa sedang memiliki hubungan, sedang menjalin hubungan, silahkan ya untuk bisa konseling gitu ya. Bahkan kalau saya belajar dari salah satu konseling terapis gitu ya, terapis yang khusus menangani konseling, marriage terapis ya, marriage counselor itu berkata bahwa tidak perlu ada masalah, bahkan ketika hubungan juga baik-baik saja, kita perlu melakukan check up nih gitu ya. Berapa lama sekali kita perlu melakukan check up ke konselor, apakah hubungan kami ini sudah on track secara sehat gitu ya, karena
bagaimanapun kita butuh pandangan dari luar yang bisa melihatnya secara objektif dan profesional dari hubungan yang kita jalani. Karena hubungan ini bukan hanya untuk diri kita pribadi masing-masing, tapi juga untuk keturunan kita, ya, yang akan melihat bagaimana cara kita menjalin hubungan ini. Oke, terima kasih banyak Kak Yohana untuk sesinya malam hari ini, dan parents semua yang akan melakukan sesi one on one dengan Kak Yohana. Kak Yohana juga sudah ada di Tanya Ahli School of Parenting. Silahkan mungkin untuk saat ini, nah ini ada profilnya Kak Yohana. Oke, bisa bertanya juga tidak hanya tentang pasangan gitu, tapi juga tentang diri pribadi bisa ya Kak Yohana, seperti tadi misalnya merasakan berat duluan gitu ya, nggak harus mengajak pasangan dulu, konseling dulu sendiri juga bisa, tentang anak dan remaja juga bisa. Berpraktik sejak 2023. Oke, so silahkan, mumpung ini juga saat ini sedang ada promo ya Kakak moderator, boleh di-share kah? Ada promo untuk sesinya. Nah, ini mental health check up ya, kita bilangnya kita perlu mengecek. Kalau fisik kita sering dicek ya, cek lab istilahnya ya, raportnya seperti apa nih? Cek untuk kolesterol, tekanan darah, dan seterusnya. Nah, mental kita pun juga perlu dicek ya. Jadi lakukan mental health check up secara rutin. Spesial untuk peserta series taksi hari ini dan besok bisa mendapatkan potongan 20.000 untuk sesi tanya ahli video. Jadi nanti bisa ada asesmennya dan juga konseling ya bersama psikolog, dan nanti hasilnya akan dikirimkan via email. Oke, begitu kira-kira untuk sesi malam hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Terima kasih Kak Yohana. Ditunggu parents untuk booking sesinya dengan Kak Yohana di Tanya Ahli School of Parenting. Oke, terima kasih. Selamat malam. Have a nice day. Terima kasih Bu Lutfi, Terima terima kasih. kasih Selamat parents. Bye, istirahat. selamat malam. Bye. Apakah cinta masih sama jika kau tahu ujungnya? Satu perkenalan, dua pendekatan, apa kau bosan? Bencana-bencana di luar rencana, janji-janji fana membuat merana. Cerita kita takkan seperti di layar-layar kaca, gemas romantis tak masuk logika. Cerita kita kan berjalan perlahan dan sederhana, saling mengerti hanya lewat bicara. Takkan seperti di layar-layar kaca, gemas romantis tak masuk logika. Cerita kita kan berjalan perlahan dan sederhana, saling mengerti hanya lewat bicara.
Apakah cinta masih sama jika kau tahu ujungnya? Satu perkenalan, dua pendekatan, apa kau bosan? Bencana-bencana di luar rencana, janji-janji fana membuat merana. Cerita kita takkan seperti di layar-layar kaca. Gemas romantis tak masuk logika. Cerita kita kan berjalan perlahan dan sederhana, saling mengerti hanya lewat bicara. Cerita kita takkan seperti di layar-layar kaca. Gemas romantis tak masuk logika. Cerita kita kan berjalan perlahan dan sederhana, saling mengerti hanya lewat bicara. Lepas dan hangat bercinta lewat kata. Di dunia tipu-tipu, kamu tempat aku bertumpu. Baik jahat abu-abu, tapi warnamu putih untukku. Hanya kamu yang mengerti gelombang kepala ini. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana ya. Di dunia tipu-tipu, ku bisa rasa nyata denganmu. Tanpa banyak unai-unu, ku bisa rasa aman selalu. Hanya kamu yang mengerti gelombang kepala ini. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana
mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. Di dunia tipu-tipu, kamu tempat aku bertumpu. Baik jahat abu-abu, tapi warnamu putih untukku. Hanya kamu yang mengerti gelombang kepala ini. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana ya. Di dunia tipu-tipu, ku bisa rasa nyata denganmu. Tanpa banyak unai-unu, ku bisa rasa aman selalu. Hanya kamu yang mengerti gelombang kepala ini. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana ya. Lelucon aneh tiap hari, ku tertawa tanpa tapi, tetaplah seperti ini. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana.